Assalamualaikum teman-teman. Kembali di pagi hari yang cerah ini, saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya membuat cairan PSB, yaitu fotosintesis bakteri. Kalau diperhatikan, di sini ada beberapa botol yang terisi dengan air, dan warna di setiap botolnya berbeda karena perlakuan di setiap botol ini berbeda-beda. Baiklah, saya akan menceritakan kronologi awal pembuatan PSB. Bahan yang saya gunakan untuk di awalnya itu hampir sama, yaitu menggunakan telur 1. Yang saya gunakan adalah telur bebek. Kemudian sama penyedap rasa, saya pakai kalau nggak salah waktu itu Sasa. Dan saat ini udah di hari yang ke-20 dan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Meskipun bahannya sama, tapi perlakuan selanjutnya saya perlakukan secara berbeda. Antara lain, yang ini menggunakan air mineral, kemudian yang ini menggunakan air sumber. Ini menggunakan sama air sumber, tapi ntar perlakuannya berbeda. Dan yang dua ini adalah air kolam yang saya ambil dari kolam mujair. Di sini lumayan jernih airnya karena di atasnya ada tumbuhan kayu apu, jadi airnya tetap terjaga jernih. Dan ikan mujair memang tidak menimbulkan air yang keruh. Kembali saya akan ke hasil PSB. Nah, ini pun seperti ini, air kolam, sama-sama air kolam tapi saya perlakukan berbeda. Ini juga sama-sama air sumber, saya perlakukan berbeda. Ini air mineral. Jadi semua bahannya sama, cuma media atau airnya berbeda-beda, yaitu air kolam, air sumber, air mineral. Dan di sini terlihat yang paling bagus sesuai pengalaman saya itu air kolam yang bagus. Air sumber ini juga kayaknya kurang pas, dan apalagi air mineral ini usia udah 20 hari tapi belum ada perubahan yang berarti. Menurut informasi dari teman-teman yang sudah berpengalaman itu 30 hari harusnya udah bisa dipakai. Nah, ini saya ceritakan setelah telur micin diaduk dan dimasukkan ke botol-botol dengan media yang berbeda. Ini saya dapat informasi dari teman kalau dimasukin cangkang telurnya, jadi saya gerus sampai lembut, kemudian saya masukkan di sini. Ini sama ini saya kasih cangkang telurnya. Ini udah memerah yang air kolam. Kemudian setelah itu ada lagi teman yang punya pengalaman dimasukkan, yaitu jeroan ikan. Nah, ini saya praktekkan, ini dipakai jeroan ikan. Warnanya lebih pekat di hari yang ke-20 dibanding ini murni saya kasih cangkang telurnya. Kalau ini saya kasih jeroan ikan. Waktu itu juga ikan mujair, ikan gurame kalau nggak salah. Saya minta di tukang sayur ketika istri beli ikan di tukang sayur. Kemudian ini juga saya perlakukan, saya kasih
jeroan ikan di situ. Kalau itu terlihat masih, nah itu terlihat ada masih secara fisik masih kelihatan jeroan-jeroan ikannya. Dan sesuai pengalaman saya, itu yang paling bagus untuk medianya itu air kolam. Kemudian perlakuannya yaitu yang paling bagus sesuai pengalaman saya itu dikasih jeroan ikan. Sebenarnya ada juga teman-teman lain yang memberi masukan dikasih saus tiram, ada juga dikasih siput dicincang, ada juga dikasih telur siput. Nah, nanti insya Allah juga akan saya praktekkan mana yang lebih bagus. Ada juga teman yang menyarankan airnya bagusnya air sumber, tapi saya lebih meyakini karena saya udah mempraktekkan sendiri air kolam yang paling bagus, hasilnya lebih pekat. Di hari yang ke-20, sama-sama di hari yang ke-20, air mineral saya rasa ini gagal dari ke-20 juga. Nah, ini air sumber nanti tetap saya nyoba praktek lagi, mungkin dengan perlakuan yang berbeda. Dan ada saran lagi dikasih apa istilahnya, saya lupa istilahnya, kayak biang gitu, starting ya, starter. Jadi yang udah jadi seperti ini nanti bisa ditambahkan ke calon PSB. Jadi telur, micin dimasukkan ke media air, kemudian dimasukkan cairan PSB yang udah jadi, istilahnya starter, yaitu untuk memancing biar lebih cepat jadi. Nah, ini kemarin waktu bikinnya saya belum berani upload ya, karena belum ada hasil. Takutnya saya udah ngupload ternyata gagal, nanti malah bukan menjadi ilmu, takutnya malah menyesatkan. Jadi ini saya upload dulu yang udah ada tanda-tanda berhasil. Nanti insya Allah kedepannya saya akan bereksperimen lagi dengan bahan yang berbeda ataupun perlakuan-perlakuan yang berbeda. Ya, perlu diketahui teman-teman, mungkin ada yang belum tahu bahwa ini harus dijemur sepanjang hari selama minimal 30 hari baru bisa dipakai. Saat ini umurnya baru 20 hari. Dan ini saya juga ini beli tadinya, beli yang udah jadi. Ini padahal yang ini udah saya kasih starter, ini yang 3 ini. Ini warna-warna yang setengah pink itu saya ragu dari proses pembuatannya, tapi karena saya kasih starter, itu saya masukkan cara yang udah jadi, tujuannya untuk memancing bakteri-bakteri biar hidup, tapi kenyataannya menurut saya nggak berhasil. Tapi banyak teman yang menggunakan air sumber tapi berhasil. Nah, jadi ini bukan ilmu, teman-teman. Perlu diketahui bahwa yang saya bagikan ini adalah bukan ilmu yang pasti dan mutlak benar, tapi adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau pengalaman saya yang bagus, yang berhasil, yaitu memakai air kolam, dan perlakuannya adalah dimasukin jeroan ikan. Nah, ini udah warnanya, umur masih 20 hari, udah sangat pekat, tapi saya tetap menunggu 30 hari, takutnya belum sempurna. Dan ini air kolam yang murni dimasukin cangkang telurnya, telur bebek.
Ini air sumber. Ini menurut saya ini 3 ini belum berhasil. Yang air sumber nanti akan saya coba bikin lagi. Dan air mineral ini murni saya tinggalkan aja karena menurut saya mungkin udah tercampur dengan zat-zat tertentu untuk menghilangkan bau, membuat jernih dan lain-lain. Jadi bakterinya nggak mau hidup di situ. Dan nanti insya Allah akan saya praktekkan cara pembuatannya, karena yaitu kemarin saya mau langsung praktek, takutnya nggak jadi, ntar malah menyesatkan teman-teman. Jadi sengaja saya di awal nggak bikin konten pembuatannya. Ini malah lebih dulu saya buat konten yang udah jadi, karena udah ada yang terbukti jadi. Nanti akan saya praktekkan proses pembuatannya, dan saya akan saya ekspor lagi karena ada masukan dari teman-teman supaya dikasih saus tiram atau dimasukin kalau ketemu nanti bekicot. Ada lagi yang kalau ketemu lagi telurnya, siput dan lain-lain. Demikian teman-teman, untuk sementara cukup dulu. Nanti insya Allah di lain waktu akan saya bikin konten tentang proses dari awal pembuatan PSB nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.